Halo Cakapers, balik lagi di Cakap Medan bersama aku Ipa MP. Dan kali ini di episode gitu kali, Gibah Jitu, yuk kita gali. Kali ini kita sudah ada di kantornya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Dan di episode kali ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang seru banget, yaitu Ibu Kadis atau Ibu Kepala Dinas dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, yaitu Ibu Dr. Anda Edliati MAP. Yuk kita saksikan. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik Cakapers, sesuai dengan janji saya tadi kita akan langsung ngobrol dengan narasumber kita kali ini cuma di segmen Gibah Jitu, yuk kita gali. Oke Cakapers, sesuai dengan janji aku tadi bahwasanya kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Sudah ada Ibu Dr. Anda Edliati MAP selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seru seputar seperti apa sih pergerakan dari UMKM dan juga koperasi yang ada di Kota Medan. Ya, Ibu, kita pengen bahas banget nih. Sebenarnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan ini adalah sebuah badan yang memayungi koperasi dan juga UMKM yang ada di Kota Medan. Nah, kira-kira nih Bu, pertanyaan yang muncul adalah kriteria UMKM dan koperasi apa nih kira-kira yang layak dibina oleh Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Medan? Dan kalau boleh tahu nih persyaratannya seperti apa nih yang wajib dipenuhi untuk semua para pelaku UMKM yang pengen bergabung? Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan tadi yang layak, bahwa semuanya kita layak mendapat binaan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan, terutama seluruh koperasi yang ada di wilayah kerja Kota Medan. Dan untuk UKM, karena orang per orang, siapa aja yang merasa dirinya berusaha, usaha kecil menengah ini layak mendapat pembinaan dari kami. Jadi semuanya masalah. Untuk persyaratannya nggak ada persyaratan yang rumit-rumit, bahwa yang mendaftar kemari memang benar ada usahanya dan siap kami membantu mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Oke. Jadi bukan hanya sekedar mengajukan doang, tapi ternyata usahanya itu nggak ada atau fiktif ya Bu ya? Kami usahakan tidak ada yang fiktif. Tidak ada yang fiktif. Daftarkan kemari, kami akan ngecek langsung ke lapangan untuk pembinaan kami terhadap mereka. Oke. Melihat langsung usaha apa yang sebenarnya dilaksanakan. Yes. Lalu setelah terdata lah nih semua pelaku-pelaku UMKM yang ingin mendaftar dan bergabung, itu kita akan melangkah ke step berikutnya. Kalau boleh tahu nih banyak ya Bu ya ternyata step-step langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh si Dinas Koperasi Kota Medan ini tadi kepada semua pelaku UMKM yang sudah bergabung ya. Iya, Boleh banyak. dijabarkan Bu apa aja tuh Oh iya, boleh. kegiatan? Jadi seluruhnya masyarakat UKM kita yang mendaftar sesuai dengan apa yang kriteria apa yang mereka inginkan, kami mengecek langsung ke tempat usahanya atau ke alamatnya. Kami melihat apa sih yang sebenarnya yang telah dilaksanakan dalam UKM ini. Mungkin dalam produksinya dia kami anggap udah baik. Oke. Tinggal ditingkatkan lagi, mungkin dengan manajemen keuangannya, dengan packagingnya, dengan apakah ini udah didaftarkan nggak untuk kuliner, apakah udah didaftarkan halal nggak gitu. Gitu. Nah, kita bantu juga untuk bagaimana ini ada halalnya dari
yang mengeluarkan sertifikat halal. Iya, MUI ya Bu ya. Dalam hal ini MUI. Itu nanti kalau memang kami lihat dia perlu mendapat haki, kami rekomendasi juga untuk diurus surat hakinya ke Kemenkumham. Jadi itulah bentuk pembinaan kami terhadap. Sampai ke tahap itu. Iya, kami Jadi membantu. benar-benar dibina bukan hanya setelah terdaftar terus dilepas gitu aja. Tidak. Jadi mulai dari pengemasan ya. Ini Iya. salah satu beberapa langkah-langkah yang biasa dilakukan selama proses pembinaan ini berlangsung ya Bu ya. Iya. Ada dari pengemasan atau packagingnya, packagingnya. bagaimana cara mengemas yang layak jual ya Bu ya. Terus juga bagaimana cara mengatur cash flow atau keuangannya dari usahanya ini Bu ya. Iya. Atau sistem akuntansinya ya Bu ya. Iya, benar ya? dia bisa bedakan mana uang pribadi dia dan mana uang hasil usahanya. Jadi kita bantukan dengan manajemen akuntansi yang sesederhananya dan sampai yang lebih besar lagi. Bahkan salah satunya yang paling luar biasa nih ada program studi banding juga ya Bu ya? Ya, ternyata ya? Wah. kalau memang ada kesempatan kami akan membawa UKM kita ini ke daerah lain untuk ya sekalian belajar lah ya, belajar dan melihat bagaimana perkembangan UKM di luar sana yang lebih baik. Nah kalau teman-teman UMKM bisa diberangkatkan ke luar kota untuk studi banding, apakah ada kemungkinan teman-teman yang ada di luar kota juga bisa visit, datang ke sini terus kita ajak untuk berkolaborasi mungkin? Oh ya, banyak juga UKM dari luar kota Medan sendiri ingin belajar ke Medan gitu ya. Mungkin untuk menukar pengalaman. Oke. Ya, kita bantu juga kemana sih mau mereka gitu, kita bawa ke UKM kita yang udah kita anggap bisa berjalan gitu. Dan rata-rata mereka senang gitu, bisa Senang ya, saling kolaborasi tadi kan. Kolaborasi. Dan bisa bertukar produk juga nggak sih Bu? Iya, Misalnya sampai ada- sebegitu, ada sampai teman-teman UMKM dari Jawa Barat datang ke Iya. Medan gitu, mereka bawa produk juga, Iya. ketemu dengan teman-teman yang ada di Medan bisa barter nih. pada umumnya begitu. Pada umumnya mereka begitu, Mbak. Dan tadi yang Ibu Kadis sudah sebutkan juga sampai ke urusan pendaftaran haki ya, atau Iya. hak kekayaan intelektual Intelektual, ya. dari brand atau merek si pelaku UMKM ini juga bisa dibimbing sama teman-teman yang ada di Dinas Koperasi Kota Medan. Iya, kita membantu merekomendasikannya supaya dia mendapatkan Haki, hak. juga, Iya, ke sertifikat Kemenkumham. halal juga, Iya. BPOM juga Bu, untuk BPUM itu dari kandungan. kesehatan, dari dinas kesehatan itu akan biasanya. dioper ke sana ya. Bu, ya? Oke, luar biasa banget. Baru satu pertanyaan tapi kayaknya udah seru banget nih ngobrolnya. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Izin Bu Kadis, kegiatan binaan UKM Kota Medan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan ada banyak program gitu ya, khusus untuk pengenalan dan sosialisasi serta edukasi pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM dan ke arah digitalisasi nih. Seperti apa nih Bu prosesnya untuk ke arah digitalisasi nih yang lagi happening banget saat ini kan ya? Iya, itu terima kasih. Jadi di awal saya cerita sedikit ini. Boleh Bu, silakan. Di awal 2020 kita di landa pandemik ya COVID-19 ini. Yes. Memang banyak UKM kita yang berdampak terhadap penjualan mereka, terhadap kegiatan-kegiatan Itu mereka. omset yang berkurang atau ada yang sampai bahkan tutup? Ada Kolaps. sampai tutup, sampai merubah ininya. Jadi kita pun berpikir bagaimana cara bisa membantunya. Dengan itu kami mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus adakan secara digital gitu, pemasarannya secara digital. Jadi disitulah kami melaksanakan kerjasama, pendekatan kepada platform-platform nasional ya, seperti Tokopedia, marketplace-nya. Jadi udah ada di Tokopedia seperti galeri kita Dinas Koperasi UKM Kota Medan, karena ada kerjasama kami yang telah kami bina. Itu pada yang lainnya seperti Grab. Grab juga kita perkenalkan UKM kita untuk ikut berdigital gitu, supaya tetap hidup dan bisa bertahan di dalam masa pandemik ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung. Masih berlangsung. Dan kalau bicara soal pembinaan teman-teman UMKM ini selama masa pandemik, jika ada, biasanya kan sebelum pandemik ya bisa bertatap muka langsung nih Bu ya. Jadi kalau pemberian materi misalnya atau pembinaan lainnya, apakah secara
Zoom meeting atau gimana? Ya, memang ada sebagian kami buat Zoom meeting, tapi memang mungkin Secara karena virtual belum, ya? karena belum memasyarakat terhadap Zoom meeting itu, kami membuat ada pertemuan juga, tapi kami batasi yang biasanya full, ini hanya setengah. Oke. Nah, jadi untuk beberapa angkatan, misalnya biasanya kami mau mengumpulkan lebih dari 100 orang, 100 UKM, ya ini mungkin 25, Oh, iya. 25, tapi sampai 4 angkatan kita buat. Tetap dengan memenuhi protokol kesehatan ya Bu ya, mau nggak mau ya. Iya, karena kita juga nggak mau juga kita hanya ngejar target penuhkan semua, akhirnya nanti malah jadi berantakan gitu. Tapi karena pesertanya sedikit, jadi mau nggak mau gelombangnya ditambah. Ya, ditambah, diperpanjang. Diperpanjang ya programnya ya. Dan kira-kira Bu nih, signifikansi penjualan atau progres usaha dari teman-teman UMKM ini sebelum pandemi sama selama pandemi ini berlangsung? Iya, memang kalau progresnya salah satu tadi yang harus digital ya, tapi pengaruhnya memang ada. Bagaimanapun pengaruhnya terhadap pandemi ini ada, tapi insya Allah ke belakang ini mereka sudah mulai beradaptasi terhadap kegiatan tersebut. Mudah-mudahan adalah geliatnya sedikit, walaupun ada pembatasan-pembatasan. Iya. Nah, tapi menurut dari kami lihat memang tetap berjalan. Tetap berjalan ya Bu ya? Berjalan. Tadi Bu Kadis sempat sebutin ada salah satu galeri ya Bu ya? Galeri yang bisa divisit langsung, dikunjungi, dilihat, di cross check barangnya, bahkan bisa bertransaksi juga di sana ya Bu ya? Oh iya. Boleh disebutin nggak Bu? Boleh. Galerinya ada di jadi mana? Di Dinas Koperasinya ada 2 galeri sebenarnya. Yeah. Satu di kantor kami juga di bawah, satu lagi di salah satu pasar modern di Manhattan Square. Oh, di Manhattan Square. Ya, di situ ada kami kerjasama dengan membuka sebuah galeri. Di situ kami kumpulkan semua UKM-UKM yang udah masuk dalam standar lah ya, standar yang masuk untuk pasar modern. Jadi di situ kami bekerja sama dengan platform online, untuk dapat membantu dari segi penjualan, dan kami juga masih berharap orang-orang juga datang melihat transaksi langsung. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih, tapi Bu ya, mohon izin Bu ya, apakah program-program canggih seperti ini dengan membuat galeri, terus juga ada studi banding, terus juga bekerja sama dengan teman-teman yang ada di marketplace, ini apakah selama hanya terjadi pada saat Ibu Kadis menjabat ya, pada saat Ibu Edliati menjabat selaku Kepala Dinas Koperasi, atau sebelumnya juga sudah ada kerjasama? Kalau sebelumnya udah ada juga e-commerce, ya? Tapi mungkin karena saat e-commerce, cuma ya mungkin karena saat itu masih diadakan, masih bisa kita bertemu, berjualan apa gitu, mungkin orang bertransaksi langsung itu tidak menjadi kebutuhan. Tapi sesudah ada pandemi ini mungkin itu lebih jadi kebutuhan secara online ini gitu. Jadi makanya kita galakkan lagi. Jadi sarana utama ya. Nah itu Cakapers. Jadi buat teman-teman Cakapers yang pengen banget ngelihat seperti apa produk-produk yang hadir di display ya di galerinya UMKM Kota Medan, boleh banget langsung datang ke galeri-galeri yang udah disebutin sama Ibu Kadis tadi ya Bu ya. Luar biasa. Ibu Kadis, ya kita mau nanya juga nih, ada satu pertanyaan yang juga nggak kalah penting ya Bu ya. Itu tadi UMKM naik kelas ya, biasanya cuma dipajang atau dijual di outlet-outletnya mereka masing-masing atau di pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Medan ya, tapi itu ternyata bisa juga masuk ke mall. Makanya kita sebut kayaknya UMKM naik kelas ya. Jadi bukan hanya brand-brand luar negeri yang bisa ada hadir di mall, tapi brand lokal juga jadi bisa ada. Nggak kalah bersaing. Iya benar, local pride ya Bu ya. Luar biasa. Bu Kadis, kita mau tanya juga nih, kira-kira nih dari sekian banyak program-program yang Ibu Kadis jalankan bersama teman-teman yang ada di dalam, tergabung di dalam tim Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, sempat menemui kesulitan-kesulitan nggak sih Bu pada saat berproses dengan semua program-program yang udah disebutkan tadi? Di lapangan tuh ada nggak
hambatan apa gitu Kalau misalnya? hambatan yang ini nggak ada ya, Nggak ada, tapi namanya semua program itu pasti ada plus minusnya gitu ya. Tetap ada, tapi itu nggak ada masalah, jadi tetap bisa berjalan. Tetap bisa berjalan ya, jadi- running well ya. Iya. Jadi memang di tahun 2020 banyak kegiatan kita yang stuck ya, yang Terpending jadinya. Bu, ya? terpending ya, karena ada refocusing, Refocusing. yang mungkin masalah COVID ini Jadinya dialihkan ya. Bu, ya? dialihkan. Tapi itu pun tetap kita berjalan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita mengadakan kerjasama dengan platform-platform Digital, online, ya. digital itu. Dan alhamdulillah mereka menyambut baik gitu, walaupun tanpa Responnya ada dana. sangat welcome ya, Bu, ya? Ada jadi narasumber yang mau berinfak ilmu terhadap UKM kita. Ayo kita fasilitasi, kita siapkan tempat, kita siapkan orangnya. Itu biasanya di mana, Bu, kalau boleh tahu? Karena itu tidak didukung oleh maaf dana ya. Iya, ngerti. Nggak ada sponsorship, nggak ada pendanaan dari sumber kita manapun. ada aula kita yang bisa digunakan tidak terlalu terbesar, tapi bisa lah sini. untuk menampung ya di bawah. Luar biasa. Jadi maka saya bilang tadi ada yang sampai biasa kami melaksanakan untuk 100 orang, coba ini 25 dulu, 4 angkatan. Ya. Gitu. Gitu. Ada Siap. di aula kita di bawah. Ada. Itulah yang kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti saya sampaikan. Oke. Bu, selain Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan juga masih ada badan-badan lain yang atau juga lembaga-lembaga lain yang menaungi UKM ini sendiri juga ya, seperti ada Dinas Perdagangan, ada Badan Ekonomi Kreatif ya atau Bekraf ya Bu ya. Seperti apa kira-kira Bu sinergitas antara Ibu Kadis atau di teman-teman yang ada di Dinas Koperasi dan UKM ini dengan lembaga-lembaga yang saya sebut tadi? Oh ya, jadi kan memang untuk UKM ini banyak pembinanya. Banyak pembinanya. Di pemerintah Kota Medan ini, baik itu dari industrian, perdagangan, pertanian juga ada, ketahanan pangan, dan Bekraf tadi ada pariwisata. Tetap kami bersinergi untuk pembinaan karena mereka lebih cenderung kepada spesifiknya, misalnya kayak seperti dinas pariwisata tadi kan dia lari cenderung ke Bekraf ya, gitu kan. Nah, nanti industrinya mungkin ke industri IKM-nya gitu. Tapi tetap kami bersama-sama membina UKM ini, bagaimana supaya UKM ini tetap bisa naik kelas. Iya benar. Bu, yang terdata di kita tuh adalah kurang lebih sekitar 3.000-an pelaku usaha kecil, mikro dan menengah ya yang terdaftar di Medan. Apakah ini semuanya sudah dapat di-grab oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan? Kita memang nggak secara seluruhan, tapi secara bertahap udah kita laksanakan. Jadi UKM ini juga bukan stuck di situ aja, dia udah naik kelas, nanti mungkin bisa jadi narasumber ke bawahnya lagi. Dan satu lagi yang paling penting Bu, yang kita juga rangkum nih, setelah semua UMKM yang terdaftar ini mendapatkan pembinaan, pelatihan, itu seperti apa feedbacknya Bu? Apakah ada report yang masuk? Wah Bu, alhamdulillah Bu, setelah kita mendapatkan program dari Dinas Koperasi dan UKM, usaha saya jadi makin maju, atau ternyata malah sebaliknya? Enggak, tetap ada hubungan baik dengan tetap mereka menganggap izin nilai induknya, tetap juga buat seperti informasi ke kita kalau ada hal-hal yang baru bagi mereka. Jadi tetap terpantau. Tetap terpantau ya Bu ya. Ya, jadi tetap monitoring terus, lihat perkembangan mereka seperti apa progresnya, tetap terdata dengan baik ya Bu ya. Oke, baik. Ibu Kadis, ini kayaknya jadi satu pertanyaan yang terakhir, the last but not least ya, tapi ini ada agenda ke depan gitu. Ya. Program kerja sampai beberapa semester ke depan kira-kira dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan dalam rangka mendorong perekonomian pelaku UKM di Kota Medan ini seperti apa Bu? Programnya masih sama ya, seperti sama. Seperti apa sih yang masih perlu sama? kita tingkatkan juga gitu kan. Dan kami juga ada kecenderungan mengkelompok-kelompokkan juga UKM ini
mulai dari kelompok-kelompok kecil nanti misalnya. Jadi mungkin dari situ nanti bisa berkembang. Lebih berkembang lagi ya Pak, harapannya. Jadi masih berjalan dengan sesuai program-program yang sudah direncanakan gitu. Belum ada gebrakan-gebrakan baru yang lain yang mungkin improvisasi dalam rangka ayo semakin menggenjot perekonomian yang memang kita sama-sama tahu lagi lesu-lesunya Bu ya. Sebelum pandemik aja memang kita lagi berproses ya Bu ya, apalagi kena serangan pandemik ini ekonomi makin down ya, daya beli masyarakat makin turun. Ya itu tadi ya, karena semakin majunya juga kita ini kan bahwa ayo UKM kita ini jangan tetap stuck gitu, ayo tetap lebih maju lagi dengan mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan kalau boleh tahu Ibu Kadis juga kalau ada momen-momen ketemu dengan para pelaku UMKM juga suka terjun langsung ke lapangan Bu, bertemu dengan mereka semua. Iya, seperti keluarga aja. Seperti happy nggak Bu kalau mereka ketemu sama Ibu Kadis? Ibu Kadis akhirnya ketemu bisa ngobrol karena langsung. Gini, UKM kita itu ya mungkin kita ini sebagai teman juga di mereka anggap. Partner dan teman ya. Jadi memang keakraban itu tetap ada. Oh gitu ya, jadi nggak yang harus kaku kayak enggak, ketemu sama yang apa enggak. Kita tetap sebagai seperti partner teman biasa. Iya, partnership ya, santai ya Bu ya. Dan kadang-kadang dari informasi dari mereka yang banyak kami terima, Bu, buat ini Bu, buat itu Bu, aja kan. Dan semua masukan ditampung ya. Iya. Ditampung dan mungkin kalau bisa dilaksanakan akan dilaksanakan nantinya. Ya, kalau memang kita bisa melaksanakannya, kita laksanakan secepatnya. Bu, sebelum kita tutup terakhir nih, seperti apa juga kalau tadi udah bicara soal sinergitas dengan teman-teman lembaga lain seperti Bekraf ya, Kamar Industri dan Perdagangan atau Kadin, terus juga ada Dinas Perdagangan dan lain sebagainya. Kalau kerjasama atau supporting dari pemerintah pusat nih yang ada di ibu kota nih kayak apa dengan semua program-program yang Ibu jalani selama ini? Memang kalau dukungan pemerintah pusat ya memang banyak ya. Pemerintah kita ini ya. Banyak ya, alhamdulillah banyak ya. Banyak. Berarti bukan seperti berjalan sendiri ya Bu? Enggak, tetap kita sebagai ininya kan dukungan dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Kelompok-kelompok itu juga dari perusahaan-perusahaan besar juga yang seperti HM Sampurna, banyak juga. Jadi sama-sama membesarkan UKM. Banyak ternyata pihak yang mendukung Bu ya, bukan hanya pemerintah tapi dari non-government juga. Dari kelompok-kelompok masyarakat kayak IPMI juga. IPMI ya, itu Ikatan Pengusaha Muda, Pengusaha Muslimah Indonesia ya. IPMI ya, IPMI. Itu ada lagi kelompok-kelompok wanita yang peduli terhadap UKM. Dan mereka tetap bekerja sama dengan kami bagaimana memajukan UKM. Kalau gitu ya alhamdulillah Bu ya, ternyata tidak berjalan sendiri. Tidak. Banyak pihak yang mendukung untuk mensukseskan program-programnya. Karena di kelompok-kelompok itu banyak UKM itu yang mereka bina dan kita juga ikut membinanya. Siap, waduh luar biasa banget ini. Ternyata ngobrol-ngobrol kita Cakapers dengan Ibu Edliati selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Ibu Edliati, makasih banyak atas waktunya. Semoga semua program-programnya Ibu bisa terlaksana dengan lancar Bu ya. Dan semua target-targetnya target-target dan harapan-harapan dari pelaku UMKM juga kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan bisa tercapai Bu. Amin ya. Amin. Siap. Baik Cakapers, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita dengan Ibu Dr. Anda Edliati MAP selaku Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan.